Ya, oh maaf terlambat 3 menit ini. Agak susah tadi mengaksesnya, ya. Oke. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke. Bagaimana kabarnya? Semua? Siapa? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Oke, syukur. Ya. Pagi ini kita akan mempelajari tentang kerangka kontrol horizontal ya. Yang materinya sudah saya share di Google Classroom. Yang kemudian kemarin juga saya mengupload tentang bagaimana cara menghitung transformasi koordinat lewat Excel dan videonya. Sebetulnya sangat mudah dan itu sudah saya buat sekaligus rumus-rumusnya di situ, ya. Jadi tinggal pakai saja. Untuk yang metode Helmert ya, kan itu metode yang paling mudah. Kalau yang metode Affin itu memakai matriks, itu agak lebih susah kita membuatnya. Tapi nanti coba saya akan bikin juga contohnya, karena dia harus menggunakan matriks, jadi perhitungannya agak lebih panjang. Ya. Nah, untuk pagi ini kita akan mempelajari tentang kerangka kontrol horizontal ya. Jadi ini adalah mempelajari tentang pengadaan titik-titik kontrol ya sebagai titik ikat ya. Dimana kita ketahui kalau pada saat ini kan ada beberapa titik dasar teknis ya yang ada di Indonesia yang kita gunakan di BPN mulai dari orde 2, 3, 4 ya. Orde 0 sama 1 disediakan oleh BIG ya. Kalau dulu namanya Bagus Surtanal ya. Sekarang Badan Informasi Geospasial. Ya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Saya share screen. Bentar. Oke. Ya. Nah ini dari modul ya, dari modul yang ada, yaitu sejarah penyelenggaraan kerangka dasar pemetaan ya di Indonesia. Ya. Jadi ada beberapa tahapan di Indonesia sudah dikerjakan. Itu yang pertama kali adalah dengan cara triangulasi ya, melakukan pengukuran ke titik-titik triangulasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan satelit Doppler. Ya, itu mulai tahun 60-an ya. Episode-nya menggunakan Bessel 1841, bukan, GRS 67, Geodetic Reference System 67. Setelah itu dari menggunakan ini pengukuran GPS, ya, GPS yang sekarang ini ya. Jadi pada waktu pengukuran triangulasi itu dilakukan di beberapa pulau ya, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan ya. Jadi bisa dilihat bahwa pengadaan jaring kontrol triangulasi itu dari tahun 62, 1862 sampai 70-an. Kedua dengan Doppler 5-82, dan ketiga pengadaan jaring kontrol GPS sudah sampai sekarang. Ya, di jaring titik kontrol triangulasi itu juga bermacam. Ada primer, sekunder, tersier ya, tergantung dari penelitian yang dibutuhkan. Ya sama seperti kalau sekarang ada orde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau triangulasi zaman dulu tuh yang paling teliti adalah triangulasi primer, kemudian sekunder dan tersier ya. Nah ini
zaman mulai tahun 1862 ya dilakukan. Ya, di Jawa dan Madura ada 137 titik primer dan titik sekunder. Ya. Nah, kenapa dilakukan itu pengukuran itu? Karena ya di sini ya. Nah, saya besarkan dulu. Karena ya kerangka kontrol horizontal adalah kerangka titik-titik ikat yang digunakan sebagai referensi bagi kegiatan pengukuran posisi horizontal yang lain. Ya. Dan tujuannya adalah untuk menyebarkan titik kontrol horizontal yang tepat dan akurat pada wilayah yang belum tersedia titik kontrol. Nah, oleh karena itu dilakukan beberapa pengukuran tadi ya dengan cara triangulasi, dengan penggunaan satelit Doppler dan dengan GPS. Karena untuk menyediakan titik-titik kontrol horizontal ya yang tepat dan akurat ya yang akan bermanfaat ya ini adalah manfaatnya memudahkan pelaksanaan pengukuran, jadi tidak perlu melakukan pengikatan pada titik yang terlalu jauh, kita bisa pada titik yang ada di daerah lokasi pengukuran ya. Kemudian pengerjaan pengukuran bisa dicek pada beberapa titik sehingga menghemat biaya. Tentu saja ya, kalau titik kontrolnya dekat akan menghemat biaya ya, tidak terlalu jauh dalam melakukan pengingkatan. Kemudian buku tanda batas yang hilang bisa dikembalikan dengan teliti. Ya. Jadi antaranya adalah beberapa manfaatnya. Ya, oleh karena itu tadi dilakukan pengadaan titik-titik kontrol ya. Pertama kali dengan jaring kontrol triangulasi ini ya. Ini dari tahun 62, 1862 sampai tahun 1880 ya. Ini masih zamannya Belanda ya. Kemudian di beberapa pulau lain juga dilakukan ya. Kalau di Sulawesi itu ada namanya Moncong Loe, katanya Moncong Loe, Sulawesi. Kemudian di Sumatera ini ada namanya titik apa ya? Saya tidak begitu apa. Tapi yang saya ingat Sulawesi, karena saya pernah berdinas di sana. Ya. Nah ini di tahun 1913 ya di Sulawesi. Ya. Yang digunakan adalah ellipsoid bezel 1841 ya untuk yang titik triangulasi, sedang yang untuk yang menggunakan satelit Doppler itu menggunakan GLS 67 ya, Geodetic Classification System. Ya. Nah, ini kalau yang di Flores adalah dengan genuk ya, datun genuk. Ya. Kemudian setelah itu lebih maju lagi, yaitu dengan melakukan pengukuran melalui satelit Doppler ya. Ini sudah lebih maju, ya. Karena apa? Karena ternyata dengan jaring kontrol triangulasi yang ada tadi, ya, itu tidak menghasilkan ketelitian yang homogen ya. Jadi kalau diikutkan dari titik triangulasi yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Oleh karena itu maka terus dilakukan pengukuran dengan menggunakan satelit Doppler ya, untuk supaya bisa dilakukan hasil yang seragam ya. Nah, pada saat ini sudah dilakukan namanya datum Indonesia ya. Ya. Ya, ini titik di Jawa, datum genuk ya. Dari Sulawesi, nah ini Moncong Loe ya. Ya, Moncong Loe. Ya. Ini yang hasil dari yang triangulasi ya. Triangulasi, dan ini dikatakan bahwa
di sini ya. Ternyata dari datum yang satu tidak cocok dengan peningkatan dari datum yang lain ya. Makanya kemudian dilakukan penyamaan sistem ya, salah satu sistem ya, dengan diantaranya adalah menggunakan transformasi koordinat. Ya, ini yang kemarin barusan kita pelajari ya. Nah, kemudian dilakukan kegiatan untuk membuat satu sistem, yaitu ya dengan membentuk datum Indonesia tahun 74 ya, DI74 ya, di mana digunakan elipsanya adalah Geodetic Reference System 67 atau singkat GRS 67 ya. Nah, hanya waktu pengukuran dengan menggunakan satelit Doppler ini ada masalah juga, yaitu keturutannya juga berbeda, yaitu ada yang ini ya, penggunaan data orbitnya dengan satelit yang teliti atau precise ephemeris, sedangkan sebagian lagi menggunakan broadcast ephemeris. Jadi kelihatannya tidak homogen. Ya, ini ternyata dengan menggunakan Doppler juga sudah masih menyelesaikan masalah. Walaupun sudah dihasilkan beberapa titik ya sebanyak 966 buah. Ya, sudah bagus juga ya. Dan sistem proyeksinya sudah proyeksi UTM. Ya. Ini dengan Doppler. Jadi sudah lebih maju daripada yang titik triangulasi yang sebelumnya. Ya. Jadi ini sudah satu sistem ya, sistem proyeksi UTM. Sudah selangkah lebih maju. Ya. Nah, kemudian sejak tahun 89, sejak kemunculannya GPS, dilakukan lagi ya pembentukan jaringan lagi ya, yaitu yang disebut dengan Zero Order Geodetic Network in Indonesia atau SOGNI ya, yaitu suatu jaring kontrol horizontal yang teliti yang disebut juga jaring kerangka order 0. Itu saya sebutkan website-nya menggunakan website World Geodetic System 84 ya, WGS 84 yang digunakan sampai sekarang ya. Nah, dengan teknologi yang terakhir ini, ya, kemudian dilakukan pengadaan titik order ya, order 0 dan order 1 oleh Bapak Sultana, BIG pada waktu itu ya, kemudian order 2, 3, 4 oleh BPN ya, dan jaraknya juga berbeda-beda, ya, order 0 itu 500 kilo, order 1 itu 200, kemudian order 2 itu 10, order 3, 2, order 4 150 meter ya, order perapatan. Ya, ini order 0-nya terdiri dari 60 titik ya. Ya, di sekitar beberapa provinsi. Ya, kemudian order 1 diadakan juga ya, dikaitkan dengan order 0 ya. Ada sekitar 458 titik. Ya. Kemudian ya ini ya lokasi dan distribusi titik-titiknya ya. Order 0 dan order 1. Kalau kita lihat sudah ya hampir merataannya di sebagian Kalimantan ini masih agak longgar ya, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Kalau Kalimantan Selatan sudah bagus, Jawa juga sudah rapat, Sumatera Utara juga masih belum ya. Jadi daerah Riau dan sampai Sumatera Barat juga masih agak kosong. Sulawesi Selatan dan Utara bagus, tapi Sulawesi Tengah masih belum begitu. Dan ada Papua yang masih belum begitu banyak. Ini sumbernya dari Hasanuddin Z. Abidin ya, dari bukunya tahun 2007. Ya. Nah, ini yang order 0 dan 01. Sedang order 2 sampai 4 adalah yang disediakan oleh ADR BPN. Ya. Nah, sekarang penyelenggaraan kerangka kontrol horizontal menggunakan teknologi konvensional ya. Ini teknologi yang pernah dipakai pada waktu itu. Ya, kita lihat lagi di
slide saya mana tadi? Nah, ini. Ya. Nah, yang metode yang dipakai ya untuk pengukuran pada teknologi konvensional itu ada beberapa, ya. Ada 6 metode, yaitu triangulasi, di mana dilakukan pengukuran sudut-sudutnya, ya, untuk mendapatkan koordinat suatu titik yang akan diketahui, dilakukan pengukuran sudut-sudutnya dari titik yang diketahui. Dan trilaterasi itu pengukuran jaraknya yang diukur. Triangulaterasi itu mengukur sudut dan jarak, ya, kemudian pengukuran ke muka. Itu adalah untuk mencari koordinat suatu titik yang tidak diketahui dari 2 titik koordinat yang telah diketahui. Sedangkan pengukuran ke belakang itu untuk mencari titik koordinat yang diketahui, ya. Alatnya berada pada titik koordinat yang tidak diketahui, kemudian mengamati kepada titik-titik koordinat yang diketahui koordinatnya. Dan poligon, ini yang paling sering kita lakukan. Ini metode-metode yang dilakukan, ya, dengan cara yang konvensional. Kita lihat satu persatu, ya. Nah, ini triangulasi, ya. Ya, triangulasi adalah metode penentuan posisi horizontal dengan membentuk jaringan segitiga yang diukur sudut-sudutnya. Ya. Jadi ini basis, ya, titik A dan B, ya, titik yang diketahui, dan ini membentuk basis, ya, di basis. Kemudian, ya, sudut alfa dan beta diukur, ya, karena triangulasi itu mengukur sudut, ya, sudut alfa dan beta diukur, ya. Sedang sudut ini, ya, dan panjang jarak, ya, A jarak BC, panjang B jarak AC, dan panjang, ya, dihitung dengan menggunakan rumus sinus, ya, rumus sinus ini, ya. Karena alfa dan beta sudah diukur, ya, kemudian koordinasi bisa dihitung, ya, karena semuanya parameter sudah bisa diketahui, ya. Koordinasi bisa dihitung dari koordinat yang sudah diketahui, titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya ini, ya. Ini titik metode triangulasi, ya. Triangulasi ini, ya, ketelitiannya tergantung dari pengukuran baseline, ya. Jadi pengukuran ini sangat mempengaruhi ketelitian dari hasil metode triangulasi, ya. Nah, digunakan untuk menyediakan titik kontrol yang akurat melalui pengukuran dalam skala besar secara terestris, ya. Kalau nanti googling, ya, di YouTube, ya, misalnya itu ada beberapa contoh di mana pada waktu itu dulu dilakukan pengukuran secara triangulasi, ya, luar biasa yang sudah dilakukan pada waktu dulu, ya, dengan peralatan-peralatan yang ada pada waktu itu, ya. Ini juga menyediakan titik kontrol untuk kumpulan fotografi dalam daerah yang luas, ya, dan juga untuk menentukan bentuk dan ukuran bumi dengan melakukan pengukuran yang sudah diatur. Ini yang metode penentuan posisi horizontal dengan cara triangulasi, ya. Dan kalau trilaterasi, ya, trilaterasi yaitu cara penentuan posisi horizontal titik-titik dengan cara membentuk jaringan segitiga yang diukur jarak-jaraknya. Jadi kalau triangulasi tadi adalah diukur sudut, yang ini diukur jarak, ya. Ya. Nah, jarak yang diukur adalah A, ya, jarak di BC, B jarak AC, ya, dan ini sudah diketahui, ya, kalau ini C, ya, ini karena sudah diketahui, ya. Dihitung sudut alfa, beta, gamma, ya, sudut ini bisa dihitung dengan rumus kosinus, ya, karena semuanya sudah diketahui, jarak-jarak ini bisa dihitung sudut alfa, beta, gamma. Karena sudut ini dan jarak diketahui, makanya koordinat bisa dihitung. Ini yang metode trilaterasi. Nah, sedangkan gabungan dari kedua metode itu namanya triangulaterasi, ya, yaitu
dengan cara menggunakan jaring segitiga yang diukur sudut-sudut dan jarak-jaraknya. Itu triangularisasi ya. Ya, ini koordinat AB diketahui ya. Diukur semua sudut dan jarak ya, sudut alfa, beta, gamma dan jarak ABC. Ya. Tentunya setelah diketahui semuanya, koordinat titik C bisa dihitung ya. Ya, ini triangularisasi. Artinya pengukurannya menjadi lebih lama karena melakukan pengukuran baik pengukuran sudut maupun pengukuran jarak. Nah, kita lanjutkan. Sekarang pengikatan ke muka ya. Pengikatan atau pengukuran ke muka ya. Pengukuran ke muka yaitu cara penentuan posisi horizontal titik-titik dengan cara mengukur sudut-sudut dari titik yang diketahui koordinatnya. Jadi titik C ini yang tidak diketahui koordinatnya ya. Kemudian titik A dan titik B ini yang diketahui koordinatnya. Jadi pemotongan ke muka. Ya. Nah, caranya adalah dengan diukur semua sudut alfa, beta, dan gamma. Ya. Jarak AB dihitung, ya. Azimut AB dihitung, ya. Bisa dihitung ya azimut AB kan dari koordinat A dan B diketahui, bisa dihitung azimut AB, jaraknya juga bisa diketahui. Koordinat C bisa dihitung dari titik A maupun titik B. Ini pemotongan ke muka ya. Ini. Ya. Pada pengikatan ke muka dapat dilakukan apabila kondisi lapangan memungkinkan untuk berpindah posisi pengukuran, yaitu pada daerah yang mudah seperti pada dataran rendah yang punya hubungan datar, sehingga keadaan lapangan tersebut dapat memungkinkan dilakukan pengikatan ke muka. Ya, jadi ini mempunyai prasyarat yaitu bahwa ini daerah-daerahnya permukaannya datar ya, artinya harus saling terlihat ya antara titik A, B, C ini ya, pengikatan ke muka. Jadi misalnya di sini ada katakanlah hambatan ya antara titik AB ke C itu ada hambatan. Nah kita melakukan pemutangan ke muka ya. Misalnya ini ada sungai atau apa. Ya, jadi titik C tetap bisa kita ketahui koordinatnya. Oke. Terus pemutangan belakang. Ya, yaitu cara penentuan posisi horizontal titik-titik dengan cara mengukur sudut-sudut atau jarak-jarak dari titik-titik yang akan dicari koordinatnya. Jadi di sini ya, ini tidak begitu kelihatan ya ini ya. Titik H ini diketahui, yang ingin diketahui dia ya dengan cara mengukur titik A, B, dan C ya. Jadi minimal diketahui 3 titik tetap yang diketahui koordinatnya ya. Kalau di sini ada titik A, B, dan C. A berada di titik H, nah kemudian diukur sudut alfa dan beta ya. Nah, untuk bisa menghitung koordinat titik H ada dua metode yaitu metode Gauss dan Gaussian ya. Gauss menggunakan satu titik penolong, sedangkan Gaussian menggunakan satu titik penolong ya. Ya, ini cara pemotongan ke belakang ya. Ya. Nah, pemotongan ke belakang dilakukan jika ada hambatan untuk memindahkan posisi alat karena adanya rintangan. Jadi katakanlah di sini sungai atau jurang atau yang lainnya. Jadi pakai metode pengamatan ke belakang. Metode-metode yang digunakan dengan cara konvensional ini ya. Ini ya, metode-metode ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan cara poligon. Ya, ini yang sering kita lakukan ya. Poligon adalah cara penentuan posisi horizontal titik-titik dengan cara membentuk jaring segi banyak. Ya, jaring segi banyak ya. Ini dari yang diukur adalah sudut dan jarak. Oke. Nah, poligon dibedakan dari bentuk dan titik ikat ya. Kalau bentuknya ada poligon terbuka, tertutup, poligon cabang ya, poligon kombinasi ya. Dengan kalau titik ikat adalah terikat sempurna dan terikat tidak sempurna. Ya, ini contoh adalah poligon tertutup ya, ini terbuka. Ya. Di sini terikat sempurna, ini agak kelihatan. Ya, ini tidak terikat. Ya. Nah, pengukuran poligon juga sama karena ini adalah metode
konvensional juga termasuk ya, itu dilakukan untuk perapatan titik kontrol ya dalam kerangka kontrol horizontal ya, dan masih digunakan sampai saat ini ya. Oke. Ini yang poligon ya. Nah, sekarang yang menggunakan teknologi pengamatan satelit ya, pada saat ini semuanya sudah tidak bisa dipisahkan ya, kita menggunakan GPS ya. Karena dengan menggunakan teknologi GPS memberikan beberapa keuntungan ya, di mana bisa setiap saat dilakukan dan tidak harus terpengaruh dengan kondisi saling terlihat ya, bisa dilakukan di mana saja ya. Dan yang paling penting adalah kesulitannya yang lebih tinggi dan sudah menggunakan datum World Geodetic System 1984 ya. Jadi sudah satu sistem ya artinya. Oke. Dan beberapa metode yang digunakan ya untuk pengamatan satelit GPS ini ya. Ini bisa dilihat juga dari modul ya. Dari modul itu bisa dilihat dari sini ya. Nah, di sini. Ya, nanti bisa dibaca juga ya. Nah, ini adalah metode statik ya. Statik ya. Kinematik ya, statik singkat, stop and go, LTG course, dan precise point decisioning ya. Nah, ini memberikan hasil yang berbeda-beda, di mana metode statik itu memberikan ketelitian yang paling tinggi ya, karena dia juga diamatinya lama, sekitar 40-60 menit ya, dengan post processing ya. Dia untuk ke order 1, 2, dan 3 ya. Ada titik order 1, 2, dan 3 ya. Ini untuk metode statik ya. Sedang untuk yang menggunakan metode kinematik ya, ini ya tentunya berbeda ya, ini dengan differential positioning ya, dan ketelitiannya juga relatif tinggi, hanya ini untuk mode 3 dan 4 ya, untuk penentuan titik ya, untuk pengukuran ya, pengadaan titik dasar teknis order 3 dan 4. Nah, statik singkat itu lebih kurang teliti lagi ya, karena dia pengamatannya hanya antara 5-20 menit ya. Ya, metode sama dengan metode statik, hanya dia singkat ya, tapi statik ya. Ya. Karena ketelitiannya kurang begitu baik karena sangat rentan terhadap kesalahan dan bias. Jadi ini hanya untuk pengadaan titik kontrol yang dekat atau perapatan ya, ini order 4. Kemudian lagi metode stop and go. Ya, ini bisa juga dilakukan ya. Ya, hanya ini harus tidak boleh terputus dalam pengamatan sinyalnya ya. Dan kemudian ketelitiannya juga hanya cukup untuk pengadaan titik dasar teknis order 4 ya, untuk metode stop and go. Kemudian, nah ini yang sekarang sedang banyak digunakan ya, RTK course ya, yaitu menggunakan stasiun referensi ya, continuously operating reference station ya, sebagai stasiun referensi atau base ya. Jadi ketelitian yang dihasilkan juga sampai 4 cm dan sesuai untuk pengadaan titik dasar teknis order 4 ya. Nah, dan yang terakhir adalah precise point positioning ya. Ini sama ya, metode statik juga ya, dan
detailnya sampai fraksi sentimeter, dan untuk pengadaan titik ordodanis ordo 4 ya. Ordodanis ordo 4. Nah, dari beberapa hal tadi itu bisa kita rangkum di sini ya. Dari waktu-waktu ya, penyelenggaraan kerangka kontrol horizontal waktu ke waktu. Ya. Lalu mengikuti teknologi itu yang pasti ya. Dari titik triangulasi, kemudian menggunakan satelit Doppler, dan kemudian penggunaan GPS ya. Tentunya pada masanya itu merupakan teknologi yang paling maju ya. Pada waktu itu pengukuran titik triangulasi juga merupakan teknologi paling maju. Doppler juga begitu. Nah, sekarang menggunakan GPS, dan penelitiannya selalu sesuai dengan teknologi yang semakin maju. Tentunya dengan menggunakan teknologi semakin maju, penelitiannya juga semakin tinggi. Ya. Nah, ini juga embedded ya, melekat ya, dengan menggunakan teknologi konvensional itu kendalanya adalah ini, topografi ya, sehingga pelaksanaan lebih lama ya. Kita bisa bayangkan ya bagaimana pelaksanaan pengukuran titik triangulasi pada zaman dulu, beberapa kendala ya, kendala fisik ya, seperti yang berbeda, yang akan lebih lama ya. Nah, untuk mengatasi hal itu ya dilakukan beberapa metode tadi ya, seperti metode pengukuran ke muka, pengikatan ke muka, dan ke belakang. Ini untuk mengatasi beberapa kendala dalam metode konvensional ya, yang lama. Nah, setelah ditemukannya satelit, penyelenggaraan ya, pengadaan titik-titik dasar ordodanis berubah ya, yaitu sudah tidak lagi menghadapi kendala topografi ya, seperti yang dialami dengan metode sebelumnya. Dan kegiatannya lebih banyak ya, lebih bervariasi ya, tergantung dengan metode yang digunakan. Tadi ada static, kinematik ya, hydrostatic, stop and go, kemudian ada decay course, dan assessment positioning ya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia ya. Karena di Indonesia ini negara kepulauan ya, jadi pada waktu itu membutuhkan biaya dan waktu yang lama ya untuk mengadakan penyediaan titik-titik dasar teknis ya. Ya, padahal ini sangat diperlukan untuk kegiatan pengukuran bidang tanah, karena sebagai titik ikat ya, agar semuanya berada dalam satu sistem. Nah, ini pada tahun 2019 ini ya, dari 135 juta bidang tanah yang belum terdaftar 58%, atau sebanyak 78 juta bidang tanah. Ini kondisi tahun 2019 ya. Ya, sedang 135 juta bidang tanah ini tersebar di sekian banyak desa ini, 74.997 desa, 513 kota, kabupaten, dan 8 provinsi. Nah, bisa dibayangkan bagaimana besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh ATR BPN ya, untuk mendaftar bidang tanah yang sejumlah ini 135 juta ini kurang lebih ya, untuk menyelesaikan pendaftaran tanahnya. Tapi tetap tahun 2024 ya, seluruh bidang tanah terdaftar dan tervalidasi ya, direncanakan tahun 2024 ya. Jadi sekarang sudah tahun 2021 ya, berapa tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Rencananya seluruh bidang tanah terdaftar dan tervalidasi ya. Nah, oleh karena itu kemudian ada penyediaan titik dasar teknis virtual ya, untuk mendukung pencapaian target ya. Titik virtual sekarang ya. Jadi bukan titik yang tadi itu yang dalam bentuk fisik ya. Titik virtual menggunakan sistem Global Navigation Satellite System course ya, GNSS course ya. Itu titik virtual ya. Gitu. Ya. Jadi ini untuk yang kita pagi ini ya, yang kita pelajari. Jadi intinya bahwa penyediaan titik dasar teknis itu adalah sebagai titik ikat ya,
supaya bisa dalam satu sistem, dan itu harus diadakan supaya setiap kita pengukuran bisa melakukan peningkatan kepada titik-titik yang sudah merupakan titik dasar teknis ya. Nah itu yang untuk mata kuliah pagi ini. Dan yang saya upload kemarin itu ada Excel. Itu sebetulnya sangat mudah. Mungkin saya bisa share sebentar ya. Ini masih ada waktu sebentar ya. Kan mulai kuliah jam 9 ya. Kuliah kartografi. Saya sebentar share ya. Jam 9, Pak ya. Ya, sebentar saya share sebentar saja. Jadi ini yang saya share kemarin ya. Contoh dengan 2 titik sekutu ya. Jadi ini titiknya ya. PQ itu titik ya. Titik yang sudah kita sebut titik sekutu ya. Di sini ada dalam koordinat lama, dan ini koordinat baru ya sistemnya. Ya, diketahui ya. Nah, ini sudah saya anukan semua. Ini delta X, PQ, delta PQ ya. Ini sudah ada rumusnya, sudah saya klikkan di sini. Ya. Kemudian dPQ sudah ada, jarak PQ sudah saya klikkan rumusnya. Kemudian menghitung parameter transformasi ya, P, Q, A, dan P sudah ada rumus-rumusnya ya. Ini rumusnya sudah saya tuliskan di sini ya. Rumusnya sudah saya tuliskan di sini. Ya, kemudian ini juga dari A dan B sudah saya tuliskan. Ya. Dan ini adalah titik yang pengen diketahui koordinatnya di sistem yang baru ya. Dia otomatis juga sudah akan berubah. Ya. Jadi ini sudah sangat mudah, tinggal masukin aja di sini, tinggal masukin berapa, nanti otomatis di sini juga berubah ya. Hanya perlu diketahui bahwa cara-caranya saja menggunakan rumus H1 dan H2 ini yang seperti pada slide itu. Ya, jadi saya share supaya bisa digunakan untuk sebagai contoh saja. Ya, kalau sudah yang pandai Microsoft Excel pasti bisa melakukan hal ini ya, bisa masukkan rumus-rumusnya juga. Ya. Nah, kalau yang metode Affin lebih kompleks lagi karena nanti harus berbentuk matriks ya. Nanti bikin matriks A, ya, terus A transpose, matriks B, ya, terus ya itu harus dibentuk matriks-matriksnya kemudian dikalikan ya. Itu lebih panjang lagi. Ya, oke. Demikian untuk pagi ini sudah jam 8:41. Ya, tentunya sekarang habis ini akan ada persiapan untuk mengikuti kuliah. Dari Pak Arno ya, kartografi ya, dosennya atau siapa? Ya Pak, Pak Arno Pak. Ya, oke. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa itu saya ada tugas lagi satu ya tentang transformasi koordinat ya, seperti latihan saja. Ya, dikirim ya. Waktunya sama hari Jumat, juditnya. Ya, oke. Mungkin begitu ya, karena ini waktunya sudah mendesak. Kalau ada pertanyaan lewat Google Classroom aja. Kalau ada yang bertanya ya, sampaikan ke Google Classroom, nanti bisa kita sampaikan. Oh, sudah. Oh ya, saya kira. Oke. Ya, saya pikir sekian dulu ya, karena ini sudah di laptop saya sudah jam 8:42 menit. Ya, mungkin siap-siap di wilayahnya Pak Harno mulai jam 8:45. Oke, semoga bisa dipahami ya, dan kita bertemu lagi minggu depan ya. Sukses buat semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk absen ya jika salah. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Oke. Saya Siap, mohon pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Saya Pak. izin live ya, Mas Adisaka, Mas Aswin ya, dan semuanya. Oke, saya izin live.